dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pemilu, kita sering mendengar asas pemilu yang disingkat dengan luber dan jurdil. Saya yakin sebagian dari teman-teman mungkin hanya mendengar singkatannya saja, yaitu luber dan jurdil. Untuk kali ini, saya akan coba membahas lebih detail tentang makna dari luber dan jurdil itu. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang pertama ada langsung, kemudian ada umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, untuk asas langsung terdapat dua makna yang terkandung di dalamnya. Makna yang pertama adalah sebuah tindakan secara teknis yang dimaksudkan agar masyarakat sendiri yang menyatakan suaranya secara langsung, tidak diwakilkan kepada orang lain. Ini adalah bertujuan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang mewakili. Makna yang kedua pada azas langsung, pemilihan secara langsung sebagai bentuk implementasi ketentuan konstitusi bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatannya sendiri, termasuk dalam hal menentukan siapa pemimpinnya dan siapa wakil rakyatnya. Untuk pemimpinnya mungkin mulai dari presiden, gubernur, dan juga wali kota. Untuk wakil rakyatnya, rakyat juga berhak menentukan secara langsung anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota. Rakyat memiliki kedaulatan untuk itu. Sehingga dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan sebagai sarana kedaulatan rakyat, pemilu langsung juga bermakna untuk mendorong partisipasi masyarakat secara langsung. Sehingga muncul istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada asas kedua, yaitu asas umum, terdapat tiga makna di dalamnya. Yang pertama adalah pemilu harus diikuti oleh semua warga negara yang diberikan kesempatan oleh undang-undang sebagai pengguna hak pilih. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat harus didaftarkan, dan semua masyarakat yang telah didaftarkan harus diberikan kemudahan akses untuk memberikan suara, dan suara itu diberikan tidak boleh hilang atau berpindah pilihan. Makna yang kedua, makna umum yang kedua, itu memiliki arti bahwa pemilu itu dilaksanakan secara bersama-sama di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari hari, jam, bahkan lokasi. Lokasi yang dimaksud di sini adalah pemilu itu harus dilakukan di tempat pemungutan suara atau disingkat dengan TPS. Makna yang ketiga pada asas umum ini memiliki arti bahwa pemilu itu diselenggarakan oleh organisasi penyelenggara pemilu yang sama. Pemilih yang sama, pemilih yang dimaksud adalah masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan juga diikuti oleh peserta pemilu yang sama. Peserta yang dimaksud adalah partai politik yang sudah lulus verifikasi partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada asas bebas, azas pemilu bebas ini mengandung makna bahwa pemilih dalam menentukan sikap politiknya itu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena kebebasan menyatakan sikap atau keyakinan politik adalah hak asasi manusia. Dan ini diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang menyatakan setiap orang bebas untuk memilih dan punya keyakinan politiknya. Pemilih tidak boleh diintervensi, tidak boleh diintimidasi atau dimobilisasi untuk mendukung calon tertentu. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada asas rahasia, ini maknanya adalah pilihan seseorang itu tidak boleh diketahui oleh orang lain
sehingga tidak boleh satupun pemilih itu memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Asas rahasia ini juga bermakna bahwa kelompok tertentu tidak diperbolehkan memaksa kehendaknya atau pilihannya kepada kelompok lain. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada asas jujur, asas ini diharapkan itu tidak terjadi kecurangan oleh siapapun dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Mulai dari proses rekrutmen calon, pernyataan janji-janji kampanye, tidak juga mempengaruhi masyarakat dengan imbalan atau paksaan, bahkan tidak melakukan penggelembungan suara oleh penyelenggara pemilu. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada asas yang terakhir, yaitu asas adil, ini diharapkan baik itu pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu itu diperlakukan secara adil. Keadilan pemilu berkaitan langsung dengan integritas pemilu itu sendiri. Ada 3 aspek yang terkandung dalam asas adil ini. Yang pertama adalah segala bentuk regulasi pemilu itu harus memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Yang kedua, setiap penyelenggara pemilu harus memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan perlakuan. Yang ketiga, putusan lembaga peradilan pemilu harus memutus perkara seadil-adilnya. Nah, teman-teman pemilih, itu dia tadi 6 asas pemilu yang sudah kita bahas secara detail. Ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pemilih dan dapat diimplementasikan dalam pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.